Tapi karena lu nantangin gue terus, kali ini gue bakalan ladenin lo. Papa. Aku kayak denger suara Kayla. Papa. Apa benar itu suara Kayla? Papa. Kayla? Kayla, ini beneran kamu, nak? Kayla? Papa, apa benar Papa yang suruh orang buat nabrak mobilnya Om Romeo sampai Kayla meninggal? Sayang, Papa minta maaf ya, nak. Papa benar-benar minta maaf ya. Papa benar-benar minta maaf, sayang. Papa ya, maafin Papa ya. Kayla. Kayla! Kayla! Saat ini, harusnya kamu introspeksi sama diri kamu sendiri. Jangan nyalain dia. Ngaca kamu! Dengan sikap kamu kayak gini, Papa makin yakin Papa akan ambil keputusan kalau kamu bukan penerus Papa di perusahaan ini. Papa sudah gagal menjadi papa yang baik. Kamu yang nggak becus. Karena kamu tahu, staff itu nggak becus, staff itu kacau kerjanya. Artinya bosnya juga kacau. Ini semua gara-gara Romeo. Semuanya gara-gara Romeo. Romeo sudah menyebabkan Kayla sampai meninggal. Dan aku akan balas dendam. Aku akan pastikan hidup Romeo sangat menderita sebelum dia benar-benar mati. Aku akan pastikan itu. Karangga? Kak? Kenapa, Dek? Karangga nggak apa-apa? Gak apa-apa, kakak nggak kenapa-napa kok. Kak, aku akan selalu ada buat kakak. Aku tahu Karangga pasti lagi hancur banget kan sekarang. Tapi setidaknya aku nggak akan buat Karangga merasa sendirian. Udah ya, Dek, kakak capek. Kakak mau istirahat. Karangga, yang tabah ya kak. Aku benar-benar gak nyangka Kayla harus pergi secepat ini. Aku harap kakak bisa ikhlas nerima kematian anak kakak. Dania, Dirga, gimana? Yas, kita udah temuin beberapa saksi, tapi mereka belum punya bukti banyak, Yas. Iya, rata-rata semua warga tuh ngeliatnya setelah kecelakaan. Gak ada yang ngeliat bener-bener pas kejadiannya. Berarti lebih tepatnya sekarang kita nggak berhasil udah nemuin saksi. Yas, kita udah cek semua CCTV dan polisi pasti juga udah ngecek semuanya. Tapi anehnya, semua CCTV yang ada di lokasi kejadian itu rusak, Yas. Padahal kita udah nyari sampai lumayan jauh dari lokasi kecelakaan Mas Romeo. Tapi sebenarnya kita nemu sih satu rekaman CCTV dari toko yang ya nggak terlalu jauh lah dari lokasi kecelakaan Mas Romeo, ya kan? Nih. Bukti ini bisa ngebantu Romeo nggak? Bisa ngebebasin Romeo nggak? Bisa sih, Yas. Tapi ini bukti yang lemah. Tapi di satu sisi video ini juga bisa jadi bukti untuk melawan saksi yang bilang kalau Mas Romeo itu nyetir secara ugal-ugalan. Iya, Yas, kamu lihat sendiri kan. Romeo nyetirnya biasa aja, nggak membahayakan atau ugal-ugalan. Padahal letak CCTV ini itu jauh, kurang lebih 800 meter dari lokasi kejadian.
Makanya nggak mungkin Romeo tiba-tiba ugal-ugalan atau ngebut, apalagi dia bawa anak kecil. Iya, sampai ada kesaksian dari babysitter Kayla juga kan yang bilang kalau Mas Romeo itu nyetir dengan keadaan yang capek, ngantuk. Aku tuh kenal banget sama Romeo. Kalau dalam kondisi seperti itu, bahkan kalau di rumah sakit aja dia tidak pernah menangani pasien karena itu berbahaya. Iya, kamu bener ya. Romeo itu orangnya sangat teliti dan hati-hati banget. Dan aku yakin Romeo juga nggak bersalah. Iya. Kita harus buktiin ini semua. Dan kita harus bertanya sama saksi-saksi ini kalau mereka itu nggak bohong. Bos, sekarang bos. Urusan lo sama gue belum kelar. Gue cuma mau makan dengan tenang. Gue gak pengen berurusan sama kalian. Gue udah bilang sama lo, gue nggak mau bikin keributan di sini. Berani lo sama gue, hah? Selama ini gue diem sama lo, bukan berarti gue terima-terima aja. Tapi karena lo nantangin gue terus, kali ini gue bakalan ladenin lo. Sikat. Ardi! Bentar ya, Pak ini, Bang. Tolong, Pak! Ada apa ini? Ardi! Jack yang telah menusuk Ardi, Pak. Kamu sudah bikin onar. Kamu akan ditahan di sel isolasi. Ayo, Gunung. Ayo, Pak. Sudah, Romeo. Ada yang ingin bertemu dengan Anda. Silakan. Baik, Pak. Saya mau tanya sama kamu, apa kamu benar-benar melihat Romeo bawa mobil ugal-ugalan? Kita punya buktinya loh. Dania, kasih lihat. Jangan sampai lu berkhianat sama gua. Kalau sampai ketahuan dan terbukti lu berkhianat, gua akan habisin lu. Kalian jangan intimidasi saya. Kan saya sudah bilang, kalau kesaksian saya itu benar.
Gini Mas, bolehkah saya tanya, apakah ada orang yang bayar Mas untuk memberikan kesaksian palsu? Kalian pergi aja sana. Kalau kalian terus maksa saya sampai ke rumah saya segala, saya laporin kalian ke polisi. Kita lagi ngomong baik-baik Mas, kenapa jadi mengancam ya? Yes. Udah. Aku yakin dia tuh bohong. Yes. Tapi kamu tenang dulu ya. Kita juga nggak bisa maksa dia, karena bisa bahaya ke kitanya juga. Udah, sekarang mendingan kita ke tempat babysitter Kayla. Yuk. Ayo. Silakan. Romeo. Lisa. Yang sabar ya, Romeo. Aku tahu kamu gak salah. Kan aku yang suruh kamu buat jemput Kayla. Kamu malah kayak gini sekarang. Kalau aja orang yang celakain Mama itu gak ada. Ya aku dan Mama yang jemput Kayla dan kamu gak perlu dipenjara kayak gini. Udah gak apa-apa. Gak usah dibahas ya. Kamu ngedukung aku aja. Itu udah lebih dari cukup buat aku. Muka kamu kenapa luka-luka gitu? Kamu dijahatin sama tahanan yang lain ya? Pasti berat banget ya di sini, Romeo. Aku benar-benar minta maaf. Ya, udahlah. Ini bukan salah kamu. Aku harus bujuk Karangga untuk cabut tuduhannya ke kamu. Sedih banget, Romeo. Setelah Papa meninggal, aku cuma punya kamu dan Kayla. Karena aku sering gak sejalan sama Mama dan Karangga. Tapi sekarang Kayla meninggal dan kamu malah di penjara. Kita hanya perlu bersabar. Sekarang kita sama-sama doakan Kayla aja ya. Aku berterima kasih sama kamu. Karena kamu udah besuk aku ke sini. Iya, Romeo. Saya bicara apa adanya. Dokter Romeo memang kelihatan capek saat itu. Saya minta Susan untuk jawab jujur ya. Jangan ada yang bohong, Sus. Karena apapun ucapan suster, itu berpengaruh loh sama hidupnya dokter. Kehidupan dokter nanti bisa hancur. Kamu jangan kasih tahu sama siapapun tentang kesaksian palsu kamu itu. Dan nanti di kantor polisi, kamu harus memberikan kesaksian palsu yang sama. Paham? Baik, Bu. Ingat, kamu tidak boleh membocorkan kesaksian itu. Awas kalau sampai kamu melanggar. Saya tidak main-main ya dengan ancaman saya. Kamu kan tahu siapa saya. Maaf, saya nggak bisa bicara banyak. Saya sudah jelasin apa yang saya tahu. Permisi. Kalian ngerasa kan kalau itu babysitternya Kayla berbohong? Dia beneran kelihatan gak nyaman dan gelisah. Iya, kalau dia bicara jujur harusnya dia bisa bersikap lebih tenang sih. Iya kan? Apa mungkin dia diancam seseorang ya sama kayak si saksi palsu itu? Masalah sekarang kesaksian mereka itu adalah kunci untuk menjarain Mas Romeo. Dan kita belum bisa ngebuktiin satu pun dari keterangan palsu mereka. Pengacara Romeo, aku angkat dulu ya. Ya, halo Pak Surya. Mas Dirga, kita nggak punya banyak waktu. Polisi sedang melengkapi berkas-berkasnya untuk segera naik ke pengadilan. Kalau kita nggak punya bukti, posisi Dr. Romeo pasti akan sulit. Apalagi kalau sudah masuk persidangan. Prosesnya pasti akan lama sekali.
kita bisa patahkan tuntutan dari Pak Rangga kalau kita punya bukti kuat sebelum persidangan. Iya Pak, saya akan berusaha untuk bantuin Romeo supaya kita bisa mematahkan tuntutannya Rangga Pak. Mas Dirga, tolong temui saya di depan rumah tahanan. Ada beberapa berkas yang harus dilengkapi. Dan saya juga butuh diskusi dengan Mas Dirga tentang strategi kita jikalau nanti Dokter Romeo di sidang. Baik Pak, nanti saya ke sana. Makasih. Sama-sama, terima kasih. Udah nggak ada harapan lagi nih. Terus kamu mau ngelakuin apa, Yas? Ya masih ada satu cara sih. Aku kayak harus bujuk Rangga. Cuma Rangga satu-satu yang bisa narik gugatan itu. Tapi aku nggak yakin Mas Rangga bakal dulu, Yas. Iya sih. Aku coba aja dulu. Aku akan ngelakuin apapun demi Romeo soalnya. Yaudah, oke kalau gitu. Yaudah kamu coba aja. Lagi pula aku juga harus nemuin pengacara Romeo. Ya udah. Aku juga nggak akan berhenti kok nyelidikin tentang kecelakaannya Mas Romeo ini. Ya semoga aja lah. Usaha aku bisa berjalan dengan lancar nanti ya. Ketemu Rangga dulu ya. Kenapa, Dek? Kak, aku mohon cabut tuntutan kakak ke Romeo. Enggak, kakak nggak akan ngelakuin itu. Kak, dengan dipenjaranya Romeo, itu sama aja kakak membiarkan pelaku sebenarnya bebas berkeliaran, Kak. Aku yakin bukan Romeo yang salah. Kayla juga pasti sedih kalau omnya dipenjara. Jadi kamu lebih ngebela si anak pungut itu daripada keponakan kamu sendiri, Dek? Ya nggak gitu, Kak. Kenapa sih keluarga kita jadi tercerai-berai kayak gini? Aku udah ditinggal sama Papa dan Kayla. Dan sekarang keluarga aku yang masih hidup malah saling bermusuhan. Kenapa sih, Kak? Apapun itu alasan kamu, kakak nggak akan pernah mencabut tuntutan kakak kepada Romeo. Aku kecewa sama kakak.